Oke, halo semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Welcome to Unification 2021 by LaSalle College Surabaya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya ada Olivia sebagai tim admission dari LaSalle College Surabaya. Nah, teman-teman, hari ini spesial banget ya, karena hari ini LaSalle College Surabaya mengadakan 2 webinar nih, teman-teman. Yang pertama, saat ini jam 10 pagi kita mengadakan webinar kita yang pertama, tentunya dengan speaker yang keren-keren akan saya perkenalkan nanti ya teman-teman sebentar lagi. Nah, nanti akan ada webinar yang kedua di siang hari jam 2 siang. Buat teman-teman yang mungkin belum daftar nih atau masih belum tahu kalau kita ada webinar, tim dari LaSalle Surabaya sudah mengirimkan link join nih teman-teman di kolom chat. Jadi silahkan ya nanti bisa di-save linknya dan jam 2 siang nanti bisa langsung join di webinar kita yang kedua teman-teman. Oke, dan hari ini kalau teman-teman melihat ya Kak Olives dan Mr. Patrick ini sudah pakai background nih warna hijau dengan tema unification. Kalian semua bisa download ya backgroundnya di kolom chat. Silahkan dibuka kolom chatnya. Tim dari LaSalle Surabaya sudah mengirimkan tuh teman-teman backgroundnya. Silahkan di-download lalu dipasang backgroundnya ya, supaya kita bisa kembaran dan nanti kita akan foto bersama untuk meramaikan acara Unification 2021. Baik teman-teman, nah hari ini adalah rangkaian dari graduation show dari LaSalle College Surabaya. Jadi setiap tahun kita selalu rutin mengadakan graduation show and exhibition ya, setiap tahun. Dan tahun ini kita mengambil tema unification. Unification ini adalah proses menyatunya semua karya dari graduate LaSalle College Surabaya dari 5 program teman-teman. Jadi ada fashion design, ada fashion business, artistic makeup, graphic design, dan juga interior design. Nah, Nah, harapannya harapannya adalah kita semua kita ini semua bisa ini saling mendukung satu sama lain supaya nanti ke depannya bisa menghadapi kesempatan-kesempatan yang bagus di masa depan, teman-teman. Baik, buat teman-teman semua, Kak Olive juga mau mengingatkan bahwa setelah webinar ini di pukul 11 ya, kita akan pindah ke channel YouTube dari LaSalle College Indonesia. Kita akan melihat karya graduates dari LaSalle College Surabaya di sana ya, teman-teman. Jadi nanti jangan langsung meninggalkan karena kita akan pindah channel ke YouTube gitu teman-teman. Dan hari ini kita juga akan melihat banyak sekali giveaway yang menarik tentunya. Nanti Kak Olive akan informasikan. Sebelumnya kita mau lihat video teaser dari acara Unification 2021.
Baik teman-teman, tadi kita sudah melihat ya video teaser dari acara Unification 2021 by LaSalle College Surabaya. Nah, saya mewakili keluarga besar dari LaSalle College Surabaya mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari para sponsor dan juga media partner, karena tentunya acara ini tidak akan bisa berlangsung tanpa support dari para sponsor dan juga media partner. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acara webinar kita hari ini, Kak Olive mau mengingatkan bahwa selama acara webinar ini kita akan memberikan giveaway yang tentunya menarik nih buat teman-teman semua. Jadi silahkan nanti aktif bertanya, menjadi partisipan yang aktif ya teman-teman, karena kita akan mengambil 5 peserta terbaik nih selama webinar ini berlangsung. Nanti akan ada voucher dari para sponsor kita, seperti voucher dari Wakul, juga ada voucher dari Globe Rencar teman-teman. Baik, langsung saja kita akan menyambut para speaker kita hari ini. Yang pertama ada Mr. Patrick Samalo sebagai desainer, juga fotografer, dan juga teacher dari fashion design di LaSalle College Surabaya. Halo Mr. Patrick. Halo, selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar nih Mr. Patrick? Baik Miss Olive. Baik ya Mr. Nah, Mr. hari ini kan kita punya tema tentang the art and beauty of culture in sustainable fashion ya Mr. Patrick ya. Yes. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, teman-teman, Mr. Patrick juga kita hari ini berdua ya, Mr. Patrick ya, speakernya. Dengan saya bertiga. Pasti teman-teman sudah nggak sabar juga untuk menyambut guest speaker kita hari ini. Ada Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Jawa Timur. Kita sambut dulu ya. Halo Ibu Arumi Bashin, selamat pagi Ibu. Hai, selamat pagi. Apa kabar Ibu Arumi? Sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya Mbak Olive, Sir Patrick. Tentunya sehat selalu nih Bu Arumi. Baik, Bu Arumi, nanti kita akan banyak bertanya dan ngobrol ya mungkin tentang program yang sedang digalakkan juga oleh Dekranasda Jawa Timur. Karena juga relate dan relevan gitu ya dengan topik kita hari ini. Baik, mungkin Mr. Patrick bisa memberikan informasi nih Mr. Topik kita hari ini tuh tentang apa sebenarnya? Mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu tentang sustainable fashion. Oke, so basically hari ini topik kita akan membahas tentang sustainability ya. Dan di dalam sustainability itu sendiri akan ada faktor dan sektor dari budaya, khususnya kebudayaan di Indonesia ya. Jadi mulai dari kerajinan, kain tradisional, dan ragam hias Nusantara. Begitu Miss Olive. Oke, jadi kita bahasanya tentang sustainability ya teman-teman. Nah, mungkin di sini ya Mr. Patrick dan juga Ibu Arumi, kebanyakan kita kalau mendengar sustainable fashion itu pikirannya ke arah daur ulang, ramah lingkungan, seperti itu ya. Nah, apakah benar tentang ramah lingkungan atau daur ulang itu ataukah lebih luas lagi nih Mr. Patrick? Lebih luas. Kalau boleh kita mulai langsung untuk share. Boleh, silakan. Akan saya jelaskan. Sekali lagi selamat pagi semuanya audiens yang hadir di webinar kita pagi hari ini. So langsung aja, let's we talk about the art and beauty of culture in sustainable fashion. Oke. Sebelumnya, what is sustainability sih? Benar sekali tadi apa yang dikatakan oleh Miss Olive ya. Most of us mungkin kita tahunya sustainability itu about the material atau dari material. Misalkan kalau brand fashion atau fashion company, dia menggunakan material yang berbahan dasar ramah lingkungan. Tapi sebenarnya sustainability secara literatur atau secara harfiah itu berarti yang berkelanjutan. Jadi yang memiliki cycle yang terus keep going on gitu ya. Jadi nggak hanya di dalam bisnis aja, di dalam institution, organization, di dalam sebuah negara pun itu pasti ada yang namanya sustainability. Nah, let's we talk about what is the factors of sustainability. Oh, sorry. Nah, ini ya. Jadi di dalam sustainability itu sebenarnya ada 3 pillars atau 3 factors of sustainability. Sebuah bisnis baru dikatakan bisa sustainable itu kalau dia memperhatikan dari segi lingkungan, ya, from the environment, kemudian people and place, atau mungkin kalau di dalam bisnis itu dari sumber daya manusianya ya, dari para pekerjanya, kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya, begitu juga dari sektor ekonomi, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sebuah fashion business atau nggak hanya fashion sih, all business itu pasti yang mencari yang menjadi goal mereka adalah profit ya atau keuntungan, kecuali dia merupakan non-profit organization atau organisasi yang memang tidak mencari profit.
Kurang lebih begitu di explanation about sustainability, Miss Olive. Oke, thank you so much ya, Mr. Patrick. Yes. Nah, saya juga mau mengingatkan nih buat teman-teman semua, selama webinar ini berlangsung, silahkan ya kalau ada pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom chat. Kenapa? Karena nanti kita akan bagi-bagi giveaway nih teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, akan ada voucher dari Wakul dan juga ada dari Globe Rent-Car. Nah, oke, mungkin Ibu Arumi nih Bu, bagaimana nih Bu, kira-kira kita kan hari ini bicara tentang sustainability of fashion ya. Nah, mungkin Ya. apakah ada program-program juga dari Dekranasda yang memang lagi support atau menggalakkan tentang ini, Bu Arumi? Tentunya, jadi memang kalau nggak salah ya, terutama di tekstil, jadi di kain-kain, perca gitu, itu menduduki peringkat kedua kalau nggak salah, menjadi salah satu waste paling banyak dan paling susah atau paling tidak nggak terkontrol gitu loh, maksudnya pembuangannya, jadi hampir di mana-mana dan sembarangan, jadi belum ada manajemen pembuangan waste dari kain atau tekstil itu sendiri yang udah paripurna gitu ya. Tapi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di Indonesia ini kan kita really proud sama batik ya kan. Kalau kita misalnya tahu pembuatan batik, pasti kita membutuhkan malam dan lain sebagainya. Nah, makanya sebetulnya dalam pembuatan batik yang baik itu adalah memiliki satu lokasi tersendiri sehingga pembuangan dari waste-nya itu sendiri, misalnya malam yang sudah diluruhin ini tuh sebenarnya nggak boleh dibuang sembarangan karena it's not good for the environment. Jadi harusnya bisa ini. Nah, ini yang kita coba fight. Contohnya lagi malam yang coba kita pasarkan ataupun kita coba encourage para perajin untuk pakai malam tuh jangan malam yang memang di-created dari yang pertama. Kalau bisa malamnya juga terbuat dari waste juga. Jadi contohnya ada pabrik atsiri Cengkeh itu dia biasanya punya waste kan. Nah, waste-nya itu bisa digunakan sebagai malam batik itu sendiri karena kan malam batik itu kan fungsinya hanya untuk menutupi bidang tertentu untuk sementara, nanti kan juga akan diluruhkan sehingga sebetulnya tidak perlu pakai yang first made gitu ya, karena untuk membuat malam itu sendiri pasti need other materials yang baru. Jadi ini hal-hal yang coba kita bangun, jadi bikin sentral pembuatan atau sentral pabriknya sehingga waste-nya ini bisa lebih baik. Kemudian bagaimana kita bisa mikirin atau responsible lah, especially yang bergerak di bidang tekstil, yang perkainan gitu, supaya waste-nya ini bisa berguna, bisa di reuse lagi, atau minimal we responsible gimana how to dispose-nya gitu. Jadi itu yang mungkin I hope kita bisa terus kolaborasi karena ini kayaknya panjang dan PR-nya masih banyak. Betul, karena prosesnya tidak singkat tentunya ya Bu Arumi ya. Benar. Ya, betul banget. Nah, mungkin Mr. Patrick, berarti tadi kalau kita jelaskan dari pembahasan Ibu Arumi itu lebih dari segi environment ya Mr. Patrick ya? Betul. Jadi benar banget tadi yang disampaikan oleh Ibu Arumi ya. As we go to the next slide, sorry. Benar banget. Jadi waste dari material itu memang penyumbang ini ya, waste terbanyak, betul sekali yang dikatakan Ibu Arumi, nomor 2 terbanyak, dan memang kita itu kewalahan untuk menghandle di industri fashion ya. Jadi this is one of the example of fashion retail biggest company. I used to work here ya di H&M. Memang sih H&M itu selalu mengkampanyekan all about sustainability, especially di dalam material ya. Jadi bahkan dia punya teknologi yang bisa mengubah plastik menjadi kain atau polyester fabric. Tapi kebanyakan dia udah berupaya untuk mereka upcycling the waste of fabric. Jadi pakaian-pakaian yang sudah nggak pakai gitu, dia akan terus olah lagi menjadi baru. Kemudian ada example juga from a company namanya Tencel by Lenzing. Jadi this company itu membuat fabric atau material dari serat kayu. Jadi literally dari alam ya. Dan nanti bisa ada uji labnya. Jadi kalian bisa lihat di internet ya. Dia ada video testingnya gitu ketika kain tersebut atau baju tersebut dipendam di dalam tanah, ya dia akan terurai dengan sendirinya dalam kurun waktu yang ditentukan dalam tes lab tersebut. Jadi ini merupakan inovasi yang cukup bagus juga sih. Tapi ya itu ya, untuk segala sesuatu yang related to sustainable fashion,
itu memang nggak murah ya, karena itu tadi teknologi-teknologi yang digunakan itu masih akan terus dikembangkan untuk mengupayakan harga yang bisa memang dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, especially untuk UMKM yang memang ingin start up their business untuk menjadi lebih besar gitu ya. Nah, ini kita juga mau membahas tentang sektor pariwisata dan kerajinan nih, Miss Olive ya, karena seperti kita tahu ya, pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak oleh COVID-19 ya, karena Ya, betul kita banget. bisa lihat sendiri, kita udah nggak jarang banget nih untuk bisa traveling ke bahkan dari kota ke kota ya, sudah hampir 2 tahun ini, dan yang paling sangat disayangkan adalah turis mancanegara ini yang nggak bisa datang ke Indonesia, yang merupakan salah satu penyumbang ini juga ya, sektor pariwisata gitu. Jadi kita masih struggling dengan ini semua sih, especially di dalam pariwisata. Gitu misalnya. Iya, oke. Nah, mungkin dari Ibu Arumi Bashir nih, Bu, kalau kita bicara soal pariwisata kan mungkin program Dekranasda saat ini sering ya, Bu ya, keliling dari kota ke kota di Jawa Timur begitu. Nah, Ya, bagaimana mungkin Ibu Arumi Bashir bisa melihat ketika sedang traveling ke kota, salah satu kota di Jawa Timur gitu, Bu? Apakah memang ini menjadi isu yang sangat besar saat ini atau bagaimana, Ibu? pastinya, karena kalau kita ngomongin pariwisata kan sebenarnya ada beberapa dasar yang akhirnya dia bisa dikategorikan tempat pariwisata. Yang pertama ada food-nya, ada transportnya, ada akomodasinya, dan juga yang terakhir ya pariwisata itu sendiri. Misalnya apa yang dijual sih gitu, apa yang dijual dari mulai pemandangannya misalnya untuk pantai ataupun gunung, kemudian ada juga yang menjual budayanya. Nah, di dalam sektor itu tuh banyak banget anaknya. Ada yang anaknya itu art and craft, ada juga yang fashion, dan seterusnya. Dan dengan adanya pandemi kayak gini, biasanya pariwisata itu sangat sulit karena feel-nya tuh nggak dapet kalau misalnya kita nggak datang langsung kan. Ya, Jadi ini yang betul. akhirnya terdampak sekali pada saat pandemi, karena mau pariwisata melalui online itu kan sulit ya, feel-nya tuh nggak dapet. Feel-nya Cuman beda. ya benar, cuman ya gimana pun akhirnya sektor-sektor itu sendiri pada akhirnya coba menentukan dan mencari banyak sekali peluang baru. Salah satunya tadi barusan aku bilang ada pariwisata secara online gitu ya. Itu ada juga akhirnya memanfaatkan sosial media untuk pariwisata atau jalan-jalan online. Walaupun misalnya of course feel-nya nggak akan 100% pasti akan beda dibandingkan dengan kita datang ke sana, cuman minimal acknowledgement atau awareness masyarakat yang tadinya nggak tahu gitu ya, di pelosok Pacitan tuh ada pantai yang luar biasa, itu keren banget, maksudnya tinggi dari ombaknya itu bisa untuk kelas international surfing gitu misalnya. Nah, memanfaatkan pandemi seperti ini akhirnya memanfaatkan sosial media untuk bring the awareness kayak begitu. Nah, start from there. I hope itu bisa jadi tabungan untuk masyarakat yang lihat atau penonton yang lihat, dan sambil harus disiapkan juga di tempat-tempat pariwisata itu ketika nanti pariwisata sudah mulai memungkinkan, itu apa yang kita bisa offer kepada orang-orang atau turis yang akan datang. Dan itu mungkin yang saat ini kita masih lakukan, Mbak. Oke, terima kasih Bu Arumi untuk sharing-nya. Jadi memang hal ini menjadi fokus juga dari pemerintah ya, Ibu Arumi, khususnya di Jawa Timur dan bahkan mungkin di tempat-tempat yang lain juga di seluruh Indonesia begitu. Nah, mungkin kita kembali lagi nih ke Mr. Patrick. Nah, Mr. kaitannya apa sih Mr. sebenarnya antara culture ini dengan mungkin the art and beauty of fashion gitu, Mr. Patrick? Oke. Jadi mungkin ini ya, travel and events itu merupakan salah satu hal yang kita perhatikan juga di dalam membuat sebuah karya. Jadi baik dari fashion designer, interior designer, dan orang-orang yang bergerak di industri kreatif, content creator. Jadi travel and events itu budaya, pariwisata, kerajinan, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi inspirasi buat mereka. Mulai dari culture, kemudian dari bangunannya, ya dari buildings, arsitektur, kemudian tarian daerah, event-event yang mereka punya di daerah mereka masing-masing itu bisa menjadi sumber inspirasi dalam pembuatan sebuah karya. Ya. Seperti contohnya, ini kita bisa lihat ya, salah satu fenomena yang sangat luar biasa, bukan fenomena sih, tapi memang ini benar-benar terjadi gitu ya. Jadi
Christian Dior, pasti para fashion enthusiast tahu ya, di Spring Summer 2021, which is fashion show-nya itu last year, di tahun lalu. Jadi Christian Dior ini menggunakan kain tenun ikat, ya, kain endek Bali, khas Bali, ya, yang langsung pembuatannya juga di Bali. Nah, ini yang saya bilang tadi ada kaitannya dengan sustainable. Karena apa? Kemungkinan Christian Dior ini memperhatikan bahwa Bali, karena memang pemberitaannya sampai ke mancanegara ya, bahwa Bali ini benar-benar suffering sama yang namanya diakibatkan COVID-19. Jadi LVMH company yang owning the Christian Dior ini mengajak kerjasama para pengrajin kain tenun ikat Bali ya untuk langsung berkolaborasi menggunakan kain-kain tradisionalnya untuk dikoleksi Christian Dior. Ini kita bisa lihat ya, berbagai kain tenun ikat yang digunakan di sini. Mulai dari ada accessories, ada outernya ini yang terbuat dari kain tenun ikat. Ya, sangat-sangat luar biasa sih. Ini juga bisa menjadi apa ya, cambuk bagi kita ya, warga Indonesia, Indonesian citizen, kemudian para pekerja industri kreatif di Indonesia, fashion designer Indonesia, untuk terus ya ibaratnya memblowing up kita punya budaya, karena sampai internasional aja bisa gimana ya mengemas budaya kita sedemikian rupa sehingga bisa nampak seperti memang kelas internasional ya. Jadi itu yang memang harus kita tekankan di dalam sustainability itu. Jadi kaitannya memang antara budaya dan sustainable itu, kalau misalkan budaya ini nggak kita terus preserve atau nggak kita terus maintain, lama-lama kan dia juga akan punah ya. Especially kayak bangunan nggak akan selamanya terus bisa berdiri gitu loh. Begitu juga dengan ragam-ragam budaya yang lain. Seperti Baik, itu. Oke, thank you Mr. Patrick. Nah, mungkin kita kembali lagi ke Ibu Arumi Bashin. Nah, Ibu tadi kan kita mendengar contoh gitu ya Bu ya, ternyata kain tradisional dari Indonesia ini bisa dipakai oleh brand yang terkenal di kancah internasional begitu Bu. Nah, apa mungkin ada program juga dari Dekranasda ini Bu yang memang menggalakkan supaya kain-kain tradisional di daerah Jawa Timur ini juga dikolaborasikan dengan perusahaan-perusahaan tertentu begitu Ibu? Sebenarnya banyak sekali Mbak. Jadi kain-kain tradisional di Jawa Timur biasanya ini kalau pra pandemi ya. Jadi ketika pandemi semua it's totally change dan kita harus adaptasi. Tapi pra pandemi itu so many things that we actually coba untuk benar banget kata Sir Patrick tadi mempertahankan budaya itu, karena kalau kita nggak berjuang dia akan punah juga gitu. Kita coba bawa ke many exhibitions yang ada di mancanegara, mau dari Korea, mau dari Paris dan sebagainya, untuk memperkenalkan and bring up the awareness about batik atau tenun atau secara general budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kita sempat beberapa kali khususnya di Jawa Timur kolaborasi dengan dengan desainer-desainer nasional gitu ya, sehingga pride-nya anak Jawa Timur ini sendiri pun jadi lebih tinggi gitu, karena itu yang karena beda gitu, batik atau tenun yang masih dalam kain mungkin nggak ada gitu, aduh ini dijadiin apa, harus sama yang punya background fashion, punya passion di situ, yang bisa oke tahu ini harus dijadiin gini, jadi akhirnya juga enak. Karena kalau disalah tangan tuh akhirnya batiknya cuman kelasnya untuk batik kondangan aja kan, itu yang kita takutin dan harapannya nggak kayak gitu. Jadi so many things yang kita coba lakukan. Nah untuk sekarang untuk hal-hal seperti itu kita tetap coba lakukan, tetapi kita juga secara lumayan general, jadi nggak hanya kepada satu sektor fashion gitu misalnya, tapi ke sektor budaya dan juga pariwisatanya itu sendiri, karena itu memang suffering banget. Karena logika berpikir kita tuh seperti ini, karena benar banget tadi pariwisata dan budaya terutama itu merupakan dasar dari inspirasi terbentuknya sebuah karya, baik itu kain, baik itu art craft, baik itu guci, home interior dan lain sebagainya. Itu ada sentuhan-sentuhan itu yang membedakan satu karya dengan karya yang lain karena punya dasar inspirasi yang berbeda. Jadi kita coba untuk bisa mempertahankan kelangsungan si pariwisata itu sendiri dari berbagai sektor, terutama dari sektor ekonomi itu sendiri. Karena bekerja di bidang ini yang saya tahu ketika saya jadi ketua Dekranasda ya, bekerja di bidang seni gitu ya, bekerja di bidang kreator gitu, maksudnya kreator dari sebuah karya, entah itu di fashion, di beauty, di craft, itu butuh modal.
butuh modal, butuh cash flow, to be realistic. Karena kalau nggak akan jadi barang. Dan apalagi kalau udah kita bicara soal seni itu harus mengedepankan kecantikan gitu, beauty. Jadi ketika dilihat gitu, karya apapun itu tuh harus menarik minat. Dan untuk mencapai itu tuh there's a lot of hard work di belakangnya. Jadi itu yang kita coba bangun. Ya, apalagi kita juga webinar kali ini ya, ini kan banyak anak mudanya nih Bu Arumi dan juga Mr. Patrick. That's why kita juga mau mengajak anak-anak muda di sini supaya kita juga bisa lebih bangga gitu ya dengan culture yang kita punya, dengan banyak hal ini seperti yang Mr. Patrick tadi sudah sampaikan tadi, bahkan di negara lain pun itu juga menjadi suatu kebanggaan ya. Dan apalagi kita yang sebagai anak-anak Indonesia juga harus mengedepankan nilai-nilai seperti itu. Oke, Mr. Patrick mungkin bisa dilanjutkan, apalagi yang bisa di-share ke teman-teman hari ini. Oke, mungkin ini ya, yang salah satu tren yang menjadi viral beberapa waktu lalu, mungkin ini juga familiar dengan anak-anak muda ya, social media TikTok. Ya, ini sempat menjadi tren dengan hashtag berkain bersama. Ini juga merupakan salah satu tools yang bagus sih ya di zaman sekarang, especially nggak hanya updating about something yang viral tanpa berfaedah ya, tapi ya mungkin ini juga bagus untuk mengencourage anak-anak muda, especially untuk menggunakan social media itu ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih ada something inside of the content gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar uploading sesuatu yang memang nggak ada maknanya. Jadi ini merupakan salah satu fenomena yang bagus juga ya, selain anak-anak muda juga turut meremind bahwa kita punya treasure atau harta yang memang nggak bisa di-compare dengan negara-negara lain gitu. Kemudian ya, ada membahas juga ya tentang celebrity atau public figure ya yang masih banyak banget atau mungkin most of them terus ini ya engagementnya akan pre-wedding atau busana di dalam pernikahan ya, di dalam beauty, di dalam make up maupun di dalam fashion, karena yang namanya fashion and make up ini kan jadi satu ya, dengan public figure dan selebriti yang terus untuk menggunakan budaya itu, ini juga menjadi salah satu tools juga gitu untuk mempromosikan culture yang kita punya. Jadi semakin kesini mungkin setup-nya dikemas untuk menjadi lebih modern, lebih kontemporer ya, tapi tetap dengan adanya sentuhan budaya-budaya itu sendiri. Ada kain tradisionalnya tetap ada, kemudian pakem-pakem budayanya juga tetap ada. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu tools yang memang bagus sih untuk para public figure untuk ikut terjun meremind kita punya budaya ke kita punya masyarakat. Seperti itu misalnya. Iya, dan saya juga melihat nih, kalau saya lihat sosial medianya Bu Arumi ya, ternyata Bu Arumi ini juga public figure yang juga memberikan role model gitu kepada anak-anak muda. Karena kalau saya lihat Bu Arumi ini sering menggunakan baju-baju yang dari daerah ya Bu ya, seperti kebaya, begitu ya Bu Arumi ya. Apakah memang sebagai program dari Dekranasda juga, apakah ada interest pribadi juga Bu di situ? Dua-duanya. Jadi sebagai aku ini antara sekarang tuh semua setengah public figure, setengah representasi dari pemerintah, dan juga punya misi sendiri sebagai individual aku sendiri. Jadi kalau memang kita ngomongin soal aku tuh sebenarnya ngelihat tren juga. Jadi ini bukan cuman aku tapi juga tadi sudah dibahas bahwa tren yang ada di sosial media dan juga yang mulai dibanggakan sama anak-anak muda sekarang bahwa ya we have a treasure gitu, kita beneran punya budaya yang kaya banget, yang indah juga dan dengan sentuhan yang tepat gitu ya, itu pas kok dipakai sama anak-anak muda dan kita malah justru jadi bangga. Dan ini tuh senang banget, apalagi sekarang aku ngelihat sosial media, which is sebenarnya tergantung kita melihat yang arah bagian mana ya. Cuman aku juga ngelihat ada satu tren di mana sosial media sendiri sudah dipenuhi sama orang-orang bukan hanya yang receh-receh bahasa anak mudanya, ngapunten ya. Betul banget, Bu. Jadi kayak woman empowerment, terus juga kalau misalnya kita ngomongin sosial media dengan industri di fashion atau makeup ini, sekarang tuh banyak yang mengarahkan bahwa makeup or fashion is one size fit all. Jadi nggak peduli warna kulitnya apa, nggak peduli besar atau kecil
penampakannya dan sebagainya, dengan make up, dengan fashion yang bagus itu bisa merepresentasi siapa diri kamu sebenarnya, apalagi dengan ditambah budaya dari mana kita berasal, itu menjadi satu yang beda dan juga komplit. Nah, ini yang saya senang dengan tren-tren seperti ini, dan saya harap ini tuh nggak hanya pada masa pandemi, jadi pada seterusnya ini bisa betul-betul merubah mindset kita semua, pandangan kita semua terhadap pride-nya kita, proud-nya kita terhadap budaya yang kita punya, dan juga bagaimana kita sebagai anak muda tetap bisa memberikan atau merepresentasi diri kita yang positif gitu di luar sana, tapi di sini tuh in case-nya karena masih pandemi, di luar sana tuh maksudnya adalah di social media. Ya, betul banget. Apalagi khususnya anak-anak muda sekarang ya Ibu Arumi ya. Sekarang kan apalagi pandemi zamannya sudah ke sosial media semua, bahkan semua campaign dari public figure, bahkan juga kalau saya lihat Dekranasda sekarang juga aktif ya Ibu ya di sosial media juga. Betul. Oke, Mr. Patrick mungkin bisa di-share nih, kira-kira apa sih harapan kita buat para student? Di sini kan juga ada banyak anak-anak muda ya Mr. Patrick ya, juga mungkin mereka pelaku bisnis di bidang fashion ini. Untuk students ya, especially kita ingin lebih memfokuskan ya untuk fashion student maupun student-student di dalam industri kreatif itu untuk lebih mengedepankan budaya kita. Jadi kita membuat sebuah project, kita membuat sebuah koleksi itu based on sesuatu yang memiliki value. Jadi kan memang terkadang kita membuat sesuatu itu bisa terinspirasi dari apapun ya. Kita bisa terinspirasi dari hobi kita, dari apa yang kita suka, tapi gimana caranya kita mengimplementasikan apa yang kita suka itu ke dalam budaya juga. Jadi ada purpose di dalam project yang kita buat gitu, sebuah koleksi. Ini merupakan salah satu contoh koleksi ya yang dibuat oleh students asal. Ya, jadi purpose-nya adalah untuk Ini kita bisa lihat mengapresiasi produk lokal ya dengan cara bekerja sama dengan pengrajin setempat, kemudian ikut serta melestarikan budaya lokal dan membantu perekonomian penduduk setempat, atau bisa kita bilang community development. Karena secara nggak langsung ya, misalkan kita membuat sebuah koleksi dan di dalam koleksi itu kita akan menggunakan kain-kain tradisional, nanti kita kan otomatis akan mengikut sertakan para pengrajin tersebut untuk ikut ambil bagian dalam kita punya pembuatan koleksi kan. Jadi secara tidak langsung itu sudah include di dalamnya. Ini merupakan contoh ya di dalam research yang tadi saya bilang, di dalam ketika membuat sebuah koleksi itu kita harus meresearch terlebih dahulu. Jadi nggak asal ya membuat koleksi itu nggak hanya oke terinspirasi dari ini langsung diceplok-ceplokin apa yang kita mau. Tapi di dalam pembuatan sebuah karya itu memang harus yang namanya deep research is a must ya. Jadi ini salah satu researchnya adalah how Baduy people create and color their textile. Nah dari prosesnya sendiri kita bisa lihat bahwa untuk kain tradisional itu prosesnya juga susah ya. Maksudnya ada craftsmanship gitu di dalamnya. Ini yang membedakan sama yang namanya pembuatan mesin. Jadi ada filosofinya, ada esensinya, estetikanya, baik di dalam proses sampai hasil jadinya. Kemudian desainer-desainer Indonesia juga bisa menjadi inspirasi ya. Salah satu fashion designer Indonesia yang terkenal mungkin semua orang pasti tahu, Didut Maulana ya, yang kalau nggak salah tahun kemarin atau 2 tahun kemarin yang meresmikan kain tenun ikat rancangannya sebagai seragam pramugari Garuda Indonesia. Ya, ini merupakan salah satu research acuan untuk students ya, mencari similarity dalam stylenya misalkan. Lalu juga meresearch tentang filosofi dari each of the fabrics atau the materials, karena tiap-tiap kain juga pasti memiliki esensi. Nah itu kan yang juga menjadi value ya di dalam sebuah karya, bahwa ini loh, ada something, ada meaning atau arti di balik dari creation yang dibuat gitu. Lalu, nah ini adalah overall collection-nya atau hasil dari koleksi yang dibuat berdasarkan beberapa riset. Sebenarnya research-nya panjang ya, ada satu buku yang namanya development book gitu. Jadi isinya adalah mulai dari problem identification, ada mind map, gimana dia memeta-metakan inspirasi tersebut sampai proses pembuatan sketch dari overall collection. Kurang lebih begitu, Miss Olive.
Baik, Mister. Kalau saya dengarkan nih, Mister, tadi itu memang proyek yang dikerjakan oleh student ini juga diarahkan untuk membantu perekonomian dari masyarakat ya, Mister Patrick ya. Nah, kalau Ibu Arumi Basin sendiri, saya dengarkan dari Dekranasda ini juga ada program yang sedang menggalakkan untuk UMKM ya, Ibu ya, di bidang kerajinan dari masyarakat. Nah, ini programnya kira-kira bagaimana, Ibu? Mungkin di sini supaya anak-anak muda ini bisa semangat juga untuk membantu para UMKM di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Oke, kalau kita ngomongin soal UMKM, Dekranasda ini sekarang very concern karena UMKM itu salah satu yang terdampak COVID luar biasa. Karena kenapa mereka masih tergolong UMKM? UMKM itu menandakan bahwa capital yang mereka punya itu istilahnya tuh nafasnya pendek. So they need the cash flow. Itu yang kita bilang UMKM karena biasanya sangat terbatas. Dengan adanya pandemi, orderan tiba-tiba nggak jadi. Banyak sekali yang akhirnya uangnya tuh mandek di produknya sudah jadi tapi nggak jadi dibeli dan sebagainya, sehingga mereka juga suffer gitu. Sehingga ya banyak sekali yang coba kita lakukan dari mulai pemasaran untuk produknya itu sendiri atau kita coba adaptasi atau changing gitu. Jadi we need to change karena ketika dari mulai 3 bulan pertama pandemi COVID-19 kita waktu itu nunggu 3 bulan, minimal Dekranasda nunggu untuk 3 bulan, we don't do anything yet, and we see ini gimana, apakah lama atau enggak. Tapi setelah lewat dari 3 bulan, oh ini akan lama. Jadi akhirnya di situ baru kita mulai duduk rembuk untuk ayo kita mulai changing, harus mulai dari mulai pengrajin batik yang misalnya yang memang eksklusif sekali, pembuatannya sangat lama dan lain sebagainya, gimana caranya dia bisa tetap punya cash flow tanpa menurunkan kualitasnya dia. Ayo kita mungkin ganti ke produk yang lainnya, misalnya mulai ke masker dan lain sebagainya, dan ternyata pada saat itu cukup untuk bisa menyambung bisnisnya nggak sampai gulung tikar. Dan begitu pula di sektor-sektor lain, baik di fashion atau di furniture dan lain sebagainya. Nah itu keren. Nah tadi aku juga kalau boleh ngerespon sendiri Sir Patrick, itu luar biasa banget, dan ini based on apa yang saya lihat di lapangan juga. Kalau kita bicara soal fabric gitu misalnya di dunia fashion gitu ya, kita pasti butuh fabric, dan budaya kita tuh punya banyak banget jenis fabric. Jadi ada batik lah, ada tenun dengan segala filosofi. Nah ini yang menjadi kadang-kadang tantangan saya yang kadang-kadang tuh sampai gemes gitu ya, karena kalau kita melihat satu karya, kalau di mata saya itu kan udah karya seni keringat dari pengrajin, tapi ketika dia diluncurkan ke market gitu ya, dilihat dari mata customer itu harganya berapa. Jadi compare to other fabric yang mungkin dibuat dari mesin, kelihatan sekilasnya tuh mungkin mirip-mirip, sehingga pasti mereka akan milih yang lebih murah gitu. Nah sehingga saya coba pikir, ini mungkin bisa jadi masukan untuk para student, apalagi yang punya rencana atau yang sudah punya bisnis di bidang fashion, bahwa filosofi dan juga narasi itu sangat penting dia ada di sini, karena itu yang membedakan produkmu dengan produk yang lainnya. Dan you have to tell your customer why you should buy this fabric, kenapa harus beli kain ini, karena filosofinya seperti ini. Jadi ada nilai lebih yang kamu sharing, ada nilai lebih yang kamu bisa bagikan ke customer kamu, sehingga uang yang dia bayarkan, karena untuk mencoba merendahkan biaya produksi dari misalnya kita sebut dengan batik gitu ya, itu sangat nggak fair kalau menurut saya, karena itu ada nilai seni, ada keringat sekali lagi, dan seni sesuatu yang dibuat oleh tangan tuh nggak bisa di-copy di mana aja. Untuk mencari titik ataupun nilai yang efisien, yang standar, itu saya setuju, tapi kalau misalnya meminta untuk dibikin mass production, itu akan lose all the meaning of betapa berharganya budaya yang kita punya balik lagi gitu. Jadi narasi, filosofi, makanya tadi menceritakan juga bagaimana suku ini mewarnai fabriknya mereka melalui bahan alam, pewarna yang harus direndam dulu, akar yang harus direndam dulu, dan sebagainya. Narasi itu penting sekali dalam sebuah, jika kita ingin menjual dan dihargai oleh customer, kasih tahu customernya
untuk jadi satu lembar kain ini proses yang dilalui itu seperti apa. Sekarang yang coba kita lakukan juga yaitu hanya untuk menstandarisasi biaya produksi pengrajin, contohnya yang membuat pattern di batik yang memalamkan itu berapa, karena di berbagai daerah itu sangat variatif, dan yang sangat menyedihkan itu kadang-kadang adalah ketika ngejar harga akhirnya untuk bisa affordable, untuk bisa murah, mereka akan menekan harga-harga produksi di situ. Sedangkan yang kita harus ingat, mereka adalah pengrajin yang mencari nafkah, punya anak, punya keluarga yang harus ditanggung. Nah, ini yang harus narasi dan filosofi itu, kalau boleh saya pesan, harus masuk di dalam cerita. Jadi fashion sekarang it's more than just a fashion gitu loh. Fashion sekarang itu menyiratkan banyak sekali cerita. Thank you. Ya, thank you so much Bu Arumi Bas, ini keren banget ya. Jadi itu juga informasi buat anak-anak muda khususnya, bahwa kita juga melihat karya dari para pengrajin atau bahkan juga dari desainer ya di sini, ada filosofi di balik itu. Maksudnya bukan hanya dilihat dari bentuknya, tapi ada nilai di balik itu ya Mr. Patrick ya, betul. Mungkin Mr. Patrick bisa menambahkan dari sisi desainer mungkin, Mr. Patrick. Oke, ya itu tadi ya, karena dari sekarang nih orang-orang lebih mencari dari craftsmanship-nya ya. Kadang kenapa brand-brand internasional itu bisa mahal, karena memang segala sesuatunya itu dibuat dari tangan. Jadi itu bedanya, benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Arumi, segala sesuatunya itu nggak bisa dibawa ke mass production, karena itu yang akan menghilangkan filosofinya, kemudian esensi dan nilai-nilai yang memang ada di dalam karya seni tersebut. Jadi mungkin sih sekarang kita ingin mengencourage orang-orang untuk stop mass production, karena mass production itu memang yang membuat limbah-limbah itu terus makin banyak gitu. Jadi alangkah baiknya kita lebih menghargai produk-produk lokal yang memang limited ya, dari tadi kainnya memang nggak bisa diproduksi secara banyak, lalu pembuatannya ya, lama produksinya itu juga pasti kalau misalkan dari tangan atau pembuatannya ATBM, alat bukan mesin, itu memang lama sekali pembuatannya dibanding dengan mass production. Oke, terima kasih Mr. Patrick untuk sharing dan pendapatnya. Nah, sebelum kita ke Q&A session nih, karena waktu kita tinggal sekitar 10 menit, mungkin bisa di-share ada competition yang mungkin tadi Bu Arumi bahasin dan Mr. Patrick bisa sampaikan ke teman-teman semua. Oke, jadi mungkin ya bagi kalian-kalian yang tadi sempat disinggung oleh Bu Arumi mengenai UMKM juga, mungkin yang bingung nih mengenai modal dan sebagainya, mungkin kalian bisa mengikuti berbagai kompetisi ini yang diselenggarakan oleh BCIC atau Bali Creative Industry Center. Ada dua, yang pertama adalah IFCA atau Indonesia Fashion and Craft Awards. Jadi di sini ini bergerak di dalam bidang fashion dan kerajinan. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya skill di dalam fashion, kemudian di dalam kerajinan, kalian bisa coba. Misalkan kalian punya ide-ide yang menarik, ide yang bisa berkompetisi dengan ide-ide yang gak kalah bagus, kalian bisa coba join ini, karena memang benefitnya bisa luar biasa ya. Ini bisa menjadi salah satu tools buat kalian untuk mengembangkan bisnis kalian ke arah yang lebih besar. Ya, ini merupakan, ini adalah contoh-contoh winner dari IFCA, ya, ada dari fashion, kemudian ada craft kategori, ya, macam-macam. Dan most of the winner itu memang selalu membawa budaya dan sustainability ya. Jadi memang di dalam kompetisi ini akan benar-benar dicek resource-nya dari mana, kemudian inspirasinya sedalam apa, filosofi di balik karyanya. Lalu juga ada yang kedua adalah CBI atau Creative Business Incubator. Ini juga sama from BCIC. Ya, ini mungkin untuk lebih ke UMKM ya, UMKM atau teman-teman yang mungkin sudah punya bisnis ya. Ini persyaratannya adalah profesional selama 1 tahun. Jadi sudah berjalan gitu. Namun kalian nggak punya modal dan lain sebagainya, kalian bisa mencoba 2 kompetisi. Begitu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mr. Patrick. Harapannya nanti teman-teman juga terinspirasi ya, dan juga semakin semangat untuk mengikuti berbagai kompetisi yang sudah dilaksanakan, begitu teman-teman. Nah, mungkin dari Ibu Arumi juga bisa share, Bu, katanya ada 3D printing competition ya, Ibu ya? Yes, benar. Aku rencananya di bulan November nanti
pertengahan atau akhir November nanti Jawa Timur, Dekranasda Jawa Timur punya 3D printing competition. Jadi di sini basically mungkin hampir sama. Jadi di mana mungkin yang ikut harus bisa meng-create bisnis profile yang mungkin mau dibuat dengan inspirasinya dari mana, sejarah dari kenapa terbentuknya produk ini. Yang membedakan di sini adalah mendisplay produknya itu dibuat dari 3D printing. Harapannya ini bisa lower the cost of production, tapi nanti akan ada hadiah yang mudah-mudahan bisa bantu student ataupun teman-teman yang punya niat untuk bikin usaha. Contohnya mau bikin usaha home decor gitu ya, dari mulai vas bunga atau atau furniture lainnya, nanti prototipenya akan dibuat melalui 3D printing sehingga kita sebagai juri bisa menilai nanti yang buat harus bisa mempresentasikan nanti ini harus dibuat dengan material apa, berapa production cost-nya, gimana bisnis modelnya dan seterusnya. Gitu. Oke, baik. Buat teman-teman semua, tadi informasinya sangat berharga ya, bisa join, jangan lupa. Karena tadi sudah di-share dari Mr. Patrick, juga dari Ibu Arumi Basin, bahwa ternyata banyak banget di sekitar kita ini yang memang mereka lagi menggalakkan gitu ya, supaya kita ini semakin cinta dengan budaya dari Indonesia. Baik Ibu Arumi dan Mr. Patrick, mungkin kita bisa langsung ke Q&A session ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Yang pertama, ini dari Galih menanyakan, menurut Ibu Arumi dan Mr. Patrick, bagaimana nih untuk bisa menstimulan para masyarakat, terutama generasi muda, untuk pride local wisdom atau local culture dalam penggunaan fashion untuk daily outfit? Di mana semakin ke sini para generasi muda itu lebih memilih international brand yang digunakan untuk daily outfit mereka dibandingkan dengan local brand, mungkin begitu ya. Silahkan Mr. Patrick. Oke, good question ya. Ini mungkin itu tadi udah sedikit kita bahas, di mana kita menstimulus masyarakat untuk mengencourage mereka. Ya, salah satunya adalah dengan generasi muda ya. Generasi muda tadi menggunakan social media untuk lebih wise, untuk promoting the Indonesian culture, kemudian sebagai public figure juga, kemudian fashion designer dan orang-orang di dalam creative industry itu untuk terus-menerus mempromosikan budaya kita. Jadi lama-kelamaan kalau misalkan kita akan terus blowing up tentang budaya, saya rasa sih itu juga akan semakin membuat masyarakat untuk sadar ya, karena kan masyarakat Indonesia ini cenderung lata ya kalau bisa dibilang ya, gampang sekali untuk mengikuti segala sesuatunya. Jadi kemungkinan besar bisa sih kita untuk terus mengencourage mereka. Begitu misalnya. Oke, mungkin dari Ibu Arumi Basin, apa ada tambahan nih Bu? Iya, jadi basically sama, sosial media harus kencang, dan yang kedua adalah turun tangan dari teman-teman sendiri sebetulnya sebagai anak muda, karena yang paling tahu taste-nya anak muda ya anak muda itu sendiri. Nah, sehingga harapannya itu bisa mentransformasi batik yang udah terlalu lama punya stigma, oh kalau batik itu tua, oh kalau batik itu pakainya buat kondangan gitu. Itu bisa lama-lama dengan desain dan juga dengan desain padu padan yang bagus, yang memungkinkan anak muda tuh untuk bisa lihat, oh ya ini bagus juga, ini kalau aku kesini juga, kalau nongkrong di kafe tuh nggak masalah loh pakai ini gitu loh, nggak dianggap oh mau habis kondangan ya gitu. And then yang kedua, nah ini balik lagi sebetulnya kalau masalah ekonomi, karena aku kadang-kadang suka balik lagi ke masalah ekonomi karena target kita sebagai Dekranasda itu mau separipurna apapun pembinaan yang kita lakukan terhadap UMKM, pembuktian kita bahwa binaan kita itu sukses adalah ketika dia bisa purchase, barangnya bisa dibeli, ujung-ujungnya itu. Nah, tadi kita udah bilang bahwa dalam di budaya kita, kain yang di budaya kita itu punya filosofi, punya narasi, sehingga akhirnya men-charge lebih banyak harganya dibandingkan yang biasanya. Nah, untuk yang kalau kita targetnya memang untuk daily use, ini sebetulnya sudah ada, bukan mass production ya. Jadi mass production masih dalam tingkat pengrajin atau tingkat seni. Contohnya batik itu mungkin pakai batik cap, itu juga punya filosofi yang sama, tapi biaya produksi jauh lebih murah sehingga akhirnya produk batik itu sendiri bisa affordable, dan untuk orang-orang yang mau beli juga oh ini aku bisa pakai ini untuk daily use. Itu sih mungkin sedikit inspirasinya. Oke,
Terima kasih banyak Bu Arumi. Ini ada satu pertanyaan terakhir, mungkin saya serahkan ke Ibu Arumi ya Bu. Ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita move ke live YouTube Premier kita. Ini ada pertanyaan dari Lydia. Di dunia fashion ini selalu ada tren di tengah masyarakat. Apakah ada cara untuk memprediksi tren fashion ke depannya, Ibu? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya di setiap pergantian tren itu ada kisi-kisi dari tren selanjutnya kalau menurut saya. Jadi kalau sekarang mungkin ngomongnya udah viral ya, karena saya juga to be honest lingkup sosial saya aja tuh udah hampir nggak ada, soalnya nggak pernah kemana-mana kecuali pas kerja aja gitu. Jadi akhirnya di sosial media. Nah bersyukurlah sebetulnya kita bisa hidup di era sosial media karena apa yang kita lihat di Surabaya mungkin sama yang dilihat di Jakarta dan juga belahan dunia lainnya. Makanya mungkin kita bisa lihat dari situ ada satu atau dua tren atau yang pada saat itu belum tren tapi sudah viral, berarti dari situ kita bisa lihat bahwa peminatnya banyak dan itu bisa menjadi potensi dari tren selanjutnya. Tergantung kita yang mau menjadikan itu tren atau enggak, karena ujung-ujungnya itu ada di masyarakat. Kalau peminatnya banyak tapi tidak dijadikan sesuatu, itu akan lewat gitu aja. Tapi kalau kitanya yang menyambut, itu akan jadi tren. Jadi balik lagi ke kitanya. Kembali lagi ke kita ya Ibu Arumi ya, sebagai generasi muda juga nih teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk Mr. Patrick dan Bu Arumi Basin, juga buat teman-teman semua. Mungkin sebelumnya kita mau foto bareng dulu ya. Jadi Ayo. teman-teman bisa on cam. Kapan lagi nih foto sama Ibu Arumi Basin ya teman-teman. Thank you so much for having me di sini pagi ini. Sir Patrick, nice to know you. Kita juga happy banget ini Bu Arumi bisa join di acara kita. Oke, teman-teman bisa on cam ya. Silahkan dipakai juga background-nya, tadi kita sudah share di kolom chat. Nanti tim dari Lasal Surabaya minta tolong difotokan ya. Oke, apa sudah on cam semua ini? Saya mau lihat dulu ya. Oke, ada beberapa yang masih malu-malu nih. Ayo silahkan. Sambil menunggu, saya juga mau menginformasikan kepada Lydia. Nanti Lydia bisa chat saya personally ya untuk menginformasikan alamat dan juga nomor HP, karena nanti kita akan memberikan voucher sebagai peserta yang aktif dalam webinar ini. Oke teman-teman, sudah banyak yang on cam ini, kita foto dulu bersama ya. Lihat ke kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir di webinar kali ini. Oke, teman-teman, saya juga mau menginformasikan sebelum kita say goodbye nih ya, bahwa nanti setelah ini jam 11 tepat ya, kita akan pindah ke channel YouTube Lasal Indonesia ya teman-teman, untuk melihat karya dari graduates Lasal College Surabaya. Jadi setelah webinar ini berakhir, teman-teman bisa langsung klik link, itu sudah di-share oleh teman-teman Lasal di kolom chat. Bisa langsung klik aja linknya, kita akan nyambung ke YouTube ya. Nanti kita ketemu di sana untuk melihat karya graduates dari jurusan Fashion Design dan juga Artistic Makeup. Seperti itu. Nah, buat teman-teman semua, nanti akan ada door prize yang menarik nih di acara YouTube kita. Caranya gampang banget. Kalian tinggal story aja hasil portofolio murid Lasal yang paling kalian suka. Jadi nanti ada macam-macam ya, dari 5 program kalian foto aja. Yang paling kalian sukai itu karyanya siapa sih? Silahkan di-post di Instagram story kalian. Nanti kasih alasan singkat kenapa kok kalian suka dengan karya itu. Lalu jangan lupa follow dan tag Lasal Indonesia dan menggunakan hashtag unification 20/21. Nanti teman-teman dari Lasal akan membantu menginformasikan di kolom chat ya untuk lebih jelasnya. Nanti pemenangnya akan diumumkan di hari Senin teman-teman, tanggal 6 September. Kita akan mengambil beberapa orang dan akan mendapatkan berbagai macam voucher yang menarik nih teman-teman. Ada dari LT Pro Makeup, voucher senilai Rp250.000, dari Fable Castle Merchandise dan juga Sengasek voucher teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, nanti kita akan bertemu ya di live YouTube Premier kita. Sekarang saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Patrick dan juga Ibu Arumi Basin. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari Lasal College Surabaya di acara Unification 2021. Baik teman-teman semua, terima kasih. Semoga sehat selalu dan see you di jam 2 nanti ya teman-teman. Bye-bye, thank you.
Teman-teman, buat yang masih bingung ya linknya di mana, itu ada di kolom chat ya. Jadi bisa langsung diklik aja linknya ke link YouTube. Oke, ini Kak Olive bantu share lagi di kolom chat ya. Karena nanti akan ada banyak banget door prize nih teman-teman di acara YouTube kita.